Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Urban Paradox, mengulas fenomena dari sisi yang berbeda. Kembali lagi sama kita di minggu pertama ya berarti minggu pertama di bulan Juni. Pertama di bulan Juni. Wah. Ada yang baru gajian, ada atau yang gajinya udah habis. Karena harus bayar cicilan. Efek liburan. Benar. Efek bayar cicilan, bayar tagihan, beli kebutuhan, liburan kemarin. Kayaknya ada yang pay letter juga sih. Benar. Atau efek dari yang mau kita bahas di berita pertama nih, ada apa tuh Kak? Nih, nilai tukar rupiah tembus di angka 18.000 per dolar USA. Aduh, udah 18.000 aja. Iya, kemarin yang waktu huru hara itu masih di angka 17-an ya. Dan gak nyampe hitungan bulan kayaknya ya, gak sampai sebulan. 3 bulan ya, saya hitung dari bulan April, Mei sampai Juni. Itu April udah 17.000 dolar per apa ya? 17.000 dolar. Iya, per dolar. Balik. Jadi di bulan Juni ini sudah 18.000 dolar. 18.000 rupiah per dolar. Nah, ternyata dalam waktu 3 bulan sudah naik 1.000 ya. Sangat cepat sekali. Jadi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menembus di angka hingga 18.000 rupiah per dolar pada awal Juni 2026 kemarin. Jadi baru-baru banget nih. Level psikologis yang belum pernah dicapai sebelumnya dan langsung memicu kekhawatiran luas di kalangan pelaku maupun masyarakat umum. Wah, tapi sebenarnya pelemahan ini tuh terjadi karena ketidakpastian global yang masih tinggi. Mungkin kalau kita sebut itu seperti kebijakan moneter Amerika Serikat yang mempertahankan suku bunga tinggi serta melemahnya harga komoditas andalan ekspor Indonesia. Tapi ya memang hampir semua negara pasti merasakan itu juga ya. Iya. Bahkan yang mungkin mata uangnya nggak selemah kita pun tetap merasakan dampaknya ya. Tapi mungkin untuk tahun ini sih agak sedikit menjadi prihatin buat kita sendiri. Benar, jadi tahun yang cukup berat ya dengan banyaknya kebijakan-kebijakan. Iya, agak sedikit chaos ya. Memicu keributan, perdebatan pro dan kontra, dan akhirnya di pertengahan tahun 2026 ternyata ada lagi berita panas tentang melemahnya rupiah sampai mencapai 18.000 rupiah per dolar, tuh bayangin ya Allah. Nah, beli geprek kayaknya udah naik lagi tuh. Iya. Yang awalnya mungkin gepreknya 11.000 jadi 13.000. Nah, makin naik ya. Iya betul. Meskipun kerasanya tuh kecil, kerasanya sedikit, mungkin ada yang naik cuma 1.000, 2.000, tapi ya lama-lama makin kerasa kan. Ya, karena sangat berdampak sekali, apalagi kalau semisal untuk penghasilan rumah tangganya kan sudah diatur sedemikian rupa. Iya, terus dengan adanya harga rupiah ini melemah menjadi 18.000, yang awalnya pengen beli banyak akhirnya jadi beli sedikit. Iya, jadi lebih terbatas. Yang seharusnya ada budget buat akhir tahun liburan, nggak jadi kayaknya. Nggak bisa, karena nggak nutup uang bulanan lainnya. Betul sekali. Tapi penembusan angka 18.000 ini bukan sekedar angka, ia adalah cerminan dari rapuhnya ketergantungan ekonomi kita pada dinamika global yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi pertanyaannya kini bukan hanya bagaimana menstabilkan rupiah, melainkan seberapa serius kita membangun ketahanan ekonomi dari dalam. Mungkin kalau kita sebut seperti memperkuat industri domestik, mengurangi impor yang tidak esensial, dan memastikan bahwa tekanan nilai tukar tidak selalu dibebankan kepada rakyat yang paling rentan. Nah, meskipun ini berdampak ke semua kalangan ya, tapi nggak bisa kita pungkiri yang paling merasakan dampaknya ini ya masyarakat yang paling rentan. Entah dari yang golongan paling miskin sampai golongan menengah, itu merasakan banget ya, apalagi golongan menengah ini. Tapi masyarakat desa nggak pakai dolar. Oh iya. Masyarakat desa nggak pakai dolar, iya, tetap terdampak. Tapi tetap terdampak ya. Meskipun masyarakat desa ada yang udah tanam padi sendiri, tanam jagung, mereka tanam cabai sendiri, sayuran sendiri,
Cuma kan mereka tetap beli ya. Betul, apalagi kayak beli pupuk, beli semuanya kan pasti adanya pakai yang dari impor juga. Benar. Itu kan pasti pakai dolar dong. Bahkan untuk dari di sosmed sendiri yang Adia lihat ya, banyak masyarakat desa itu yang malah cenderung lebih cepat merasakan perubahannya karena kentara banget daripada teman-teman kita yang di kota yang masih bisa beli kopi 60.000 mungkin. Waduh, ampun. Sedangkan teman-teman di desa itu lebih cepat kerasanya, jomplang banget. Betul sekali. Ini komennya nih. Duluan mana, 19 juta pekerjaan atau $1 19.000? Kalau dari kakak sendiri, ya mana? Mau jawab terus amit-amit ya, tapi kayaknya opsi yang kedua deh. Kalau saya sih pasti tetap pilih nomor 2. Ya meskipun amit-amit ya, Jangan sampai. Cuman kalau kita lihat skemanya pada tahun ini kan per 3 bulan yang saya sebutkan tadi kan dalam waktu jangka 3 bulan aja sudah sampai 18.000. Iya. Tapi ya Bukan moga-moga hal yang nggak memungkinkan, apalagi kalau yang di atas masih denial ya, Iya. masih tutup mata. Aduh, ini menjadi pelajaran penting juga sih buat kedepannya. Soalnya kan dalam jangka waktu 3 bulan tuh, waduh, sangat chaos sih. Nah, ini kalau sudah dalam waktu 3-4 bulan sudah di angka 19, kita nggak tahu ya nanti tahun baru kita di mana. Kayaknya semua di tahun baruan di dalam kamar aja, nggak ada hiburan, Nggak ada yang petasan-petasan nggak kayaknya ada nggak yang ada deh. bakar sate, nggak ada. Kecuali daging kurban kemarin masih ada. Udah nggak bisa kayaknya ya, ampun ya. Duluan mana, 19 juta pekerjaan atau $1 19.000 nih? Aja ya. Ya meskipun amit-amit jangan sampai, tapi kayaknya yang opsi kedua tadi deh ya, kemungkinan ya. Kok kakak gimana nih? Kalau aku sih pasti opsi kedua. Kenapa tuh? Karena gini ya, kalau kita lihat dari penjelasan saya tadi, dari bulan April sampai Juni sendiri, dari 17.000 menuju $18.000 itu waktu yang sangat singkat. Singkat banget, cepet banget, kayak nggak terasa banget. Nggak kerasa gitu nah. Tapi ya kalau sampai ke $20 kayaknya kita harus ngapain nih kak? Ini kalau sampai akhir tahun sudah nyentuh 19.000, kayaknya kita tahun baruan di rumah semua ya, nggak di liburan. Tidur di rumah aja, nggak ada yang bakar sate, kembang api. Berita yang selanjutnya. Ada Universitas Muhammadiyah Maumere izinkan mahasiswa bayar UKT dengan hasil bumi dan laut. Waduh, keren banget sih. Balik ke Beda. zaman barter nih. Iya, kayak Keren saling banget. tukar-menukar nih. Nah, Nah, Universitas Muhammadiyah Maumere atau kita sebut dengan Unimov di Nusa Tenggara Timur mengambil langkah yang tidak lazim namun penuh empati, mengizinkan mahasiswanya membayar uang kuliah tunggal atau kita sebut UKT menggunakan hasil bumi dan hasil laut. Nah, kebijakan ini memperbolehkan mahasiswa melunasi biaya pendidikan dengan menyerahkan komoditas seperti ikan, hasil pertanian maupun hasil perkebunan sesuai dengan mata pencaharian utama masyarakat di kawasan tersebut. Nah, kebijakan ini lahir dari kesadaran bahwa akses terhadap pendidikan tinggi itu nggak boleh terhambat hanya karena keterbatasan uang tunai. Di wilayah seperti Maumere, di mana ekonomi masyarakat bersifat subsisten dan berbasis alam. Jadi sistem pembayaran yang konvensional seringkali menjadi tembok penghalang mereka. Unimov mencoba meruntuhkan tembok itu dengan menyesuaikan sistem yang lebih realistis, sosial ekonomi dengan mahasiswanya. Wah, tapi sebenarnya bagus sih karena kan dengan adanya rupiah melemah ini kan pasti agak susah nih untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Maumere, untuk membeli bukan membeli sih, untuk membayar UKT uang kuliah tunggal Secara tunai. karena dengan langkah seperti ini intinya itu nggak membebani pemikiran orang tua kayak harus kayaknya bulan ini belum bisa bayar uang kuliah tunggal atau UKT gara-gara ini jualannya belum bisa belum habis gitu. Benar. Nah
Jadi langkah Unimove ini adalah bukti bahwa inovasi kebijakan pendidikan itu nggak selalu harus datang dari kota-kota besar atau universitas ternama. Kadang solusi yang paling relevan itu lahir di institusi yang paling dekat sama realitas warganya. Jadi di tengah perdebatan nasional soal mahalnya UKT nih, Betul. yang bahkan ada di banyak universitas sampai saat ini, dan aksesibilitas pendidikan tinggi, Maumere justru memberikan contoh nyata tentang apa arti pendidikan yang benar-benar inklusif. Ini keren banget sih. Wah. Bukan bisa, tapi harus kita acungi jempol ya di era seperti ini. Betul. Mereka nggak yang gila-gila uang gitu. Ya, berita selanjutnya ada apa tuh Kak? Ada Kemendikdasmen tahun 2025 berhasil perbaiki 455 sekolah Papua dan akan perbaiki 362 sekolah tahun ini. Wow, Nah, akhirnya ada keren. berita baik yang tersorot juga ya di Wah. Indonesia. Setelah dari awal tahun sampai pertengahan tahun ini banyak sekali berita yang memicu amarah masyarakat juga banyak. sedikit berpolemik juga ya beritanya ya. Jadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mencatat kemajuan dalam program revitalisasi sekolah di Papua sebanyak 455 sekolah rusak berhasil diperbaiki sepanjang tahun 2025 kemarin, dan 362 sekolah lainnya dijadwalkan direnovasi pada tahun ini. Program ini itu merupakan bagian dari target nasional perbaikan 71.000 sekolah rusak di seluruh Indonesia yang ditargetkan tuntas pada tahun 2026, yang artinya 2 tahun lagi ya. Iya, 2 tahun lagi. 2028. Ya, 2028, 2 tahun lagi. Betul. Nah, karena Papua ini selama ini menjadi salah satu wilayah dengan kondisi infrastruktur pendidikan yang paling memprihatinkan. Mungkin banyak sekolah yang beroperasi dengan atap bocor, dinding retak, lantai tanah, bahkan tanpa fasilitas sanitasi yang layak. Nah, perbaikan ratusan sekolah ini tentu merupakan langkah yang patut diapresiasi. Sebab, ruang belajar yang layak adalah hal dasar setiap anak, bukan kemewahan. Benar. Nah, Itu hak dan hak Ya. semua siswa ya, Siswa. siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi itu hak mereka semua, bukan suatu kemewahan. betul. Namun angka di 455 sekolah yang diperbaiki ini harus dibaca dengan jujur, karena masih ada ribuan sekolah di Papua yang kondisinya tuh masih jauh banget dari kata layak. Nah, jadi target 2028 ini ambisius banget. Tapi yang lebih penting adalah konsistensi dan transparansi pelaksanaannya pastinya. Ya, betul sekali. Kalau bisa diperbanyak tuh kayak dokumentasi, kayak Ya. selama renovnya bahan ini layak nggak sih Iya, buat betul. jangka Buat- panjang iya, buat juga. jangka panjang. Apalagi ini kan dihuni digunakan oleh adik-adik yang masih sekolah. Betul, gitu. apalagi kan kayak Papua kan pasti apa ya, untuk pembangunannya sendiri kan agak susah. Harus banyak barang yang datang dari luar. Nah, itu Mm-mm. harus lebih diperhatikan, layak nggak sih? Dari pondasinya aja harusnya masyarakat tuh tahu ini layak atau enggak. Jadi nggak Betul. hanya waktu udah jadi aja nih teman-teman tahunya. Mm-mm. Oh, udah jadi. Nah, perbaikan fisik ini juga perlu dibarengi dengan pemenuhan guru di setiap sekolah. Jadi Iya. dengan kurikulum yang relevan dan perhatian terhadap kebutuhan anak-anak Papua yang konteksnya khas dan beragam. Pernikahan orang utan Jennifer dan Hayato diumumkan KBRI Tokyo, Jepang. Wah, Yaitu pernikahan 2 ekor orangutan Kalimantan, yaitu Jennifer dan Hayato yang tinggal di kebun binatang Jepang. Pengumuman ini yang dikemas secara resmi dan penuh semangat diplomasi, kayak serius banget, kayak beneran nikah yang manusia. wah ini kayaknya orang penting nih. Nah, diplomasi budaya ini pun viral di berbagai platform media sosial dan mempertemukan antara lucu, terus kayak hangat, sama pesan konservasi dalam satu paket yang lucu. Tapi lucu banget sih. Benar, bahkan Nadia sempat lihat dokumentasinya, terus ada kayak surat undangannya gitu loh. Kak. Wow. Jadi benar-benar kayak nikahan beneran. Wah, gak expect sih. Gak expect. Tapi ada yang kepo deh. Ada prasmanannya gak sih? Wah, Oke, kita masuk ke berita Kita selanjutnya. Ada apa nih, Kak?
menurut studi telinga pria ternyata kurang sensitif, makanya sering Hah? Emang iya, nih kita baca Iya. langsung nih. Sebuah studi terbaru mengungkapkan temuan yang mungkin membuat banyak perempuan geleng-geleng kepala nih. Iya Kak. Jadi ternyata telinga cowok itu secara biologis kurang sensitif dibandingkan telinga perempuan, khususnya dalam mendeteksi frekuensi tertentu yang penting untuk memahami percakapan. Jadi denger cuman kayak nggak paham gitu. Kayak Kayak dengar ada suara, ada yang ngomong, lalu menjelaskan sesuatu, cuman nggak paham. Makanya Jadi inilah yang konon menjadi salah satu alasan ilmiah dibalik kebiasaan yang kerap membuat pasangan atau anggota keluarga tuh pusing, capek ngejelasin 2 kali, 10 kali. Jangankan itu Kak, pas bawa motor kayaknya kayak contohnya nih, kayak ceweknya ngomong dari belakang nih. Lagi serius-seriusnya ngomong kan? Nggak terlalu kedengaran kan? Tapi sebenarnya kalau di motor tuh masih masuk akal ya, karena kan ada angin, suara klakson, suara jalan, itu masih masuk akal. So kadang nih kita lagi ngobrol berdua aja bisa, dia cuma fokus ngapain, cuma makan, diajak ngobrol, nanti kayak, ngerti nggak? Itu sebenarnya mendengarkan ya sebenarnya. Nah, penelitian ini bukan yang pertama menyoroti perbedaan pendengaran antara laki-laki dan perempuan. Tapi sejumlah studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa perempuan umumnya memiliki sensitivitas pendengaran yang lebih tinggi sejak usia muda, serta mengalami penurunan fungsi pendengaran yang lebih lambat seiring bertambahnya usia. Faktor biologis, hormonal, hingga paparan kebisingan yang berbeda secara sosial diyakini turut berperan dalam perbedaan ini. Ya, temuan ini tuh mengundang banyak, sebenarnya jadi bahan ketawaan juga ya. Iya sih. Kayak, karena ini nggak cuma jadi jokes-jokes doang, ternyata bahkan sudah ada penelitiannya gitu loh. Jadi sudah dipastikan tidak bisa dibantah oleh pria-pria ini. Sorry ya kalau Langsung semisal. kasih tunjuk nih ilmu jurnalisme ting, baca. Ampun. Nah, dan bagi para pria yang haho-haho mungkin sudah waktunya ya memeriksa pendengarannya ke dokter THT ya. Karena bukan sekedar mengandalkan memang begitu dari sononya, tapi bisa kok disembuhin. Kayaknya dari sananya sih Kak. Harus ke THT besok langsung appointment ke dokter THT. Ampun, tolong guys, tolong. Nah, aku nggak sabar ketemu teman-teman di minggu depan. Terus gitu aja dari kita, jangan lupa di Like, comment, and subscribe. teman-teman punya kritik, saran, atau mau lihat konten seru kita lainnya bisa langsung di Instagram kita. Nah, ting ting ting. Dadah. Bye bye. Aduh, 18.000 ya. Ya mungkin tahun depan mungkin 20 kali ya. Jangan dong.